Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RSH TV. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Amanda dalam acara Pose Podcast Kesehatan. Nah, di episode Pose kali ini akan ada sesuatu yang spesial. Pasti Sobat RSH TV pada penasaran kan? Nah, di episode kali ini Manda akan langsung menghadirkan dua narasumber sekaligus. Beda ya dari episode-episode yang sebelumnya. Nah, untuk para Sobat RSH TV, Manda juga nggak akan bosan untuk selalu mengingatkan, selalu untuk mendukung channel RSH TV di YouTube, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, komen, dan like. Nah, di episode kali ini nanti kita akan membahas yaitu dengan tema menghadapi atau bagaimana cara penanganan stunting di Kabupaten Kudus khususnya. Langsung saja, penasaran kan narasumbernya siapa? Nah, ini dia. Dr. Andini Aridewi, Magister Kesehatan, dan juga Dr. Arif Faiza, Spesialis Anak. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Mbak Manda. Dr. Andini, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, iya. Dr. Arif gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, Dokter. Nah, ini adalah Dr. Arif Faiza, Dokter Spesialis Anak dari RSUD Dr. Lukmoda Hadi Kudus, dan Dr. Andini Aridewi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Langsung saja Dokter ya, kita akan membahas mengenai stunting di Kabupaten Kudus. Nah, ini tentu saja Dr. Andini Aridewi selaku Kepala Dinas Kesehatan pasti juga sangat mengetahui tentang perkembangan dari stunting di Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk Dr. Arif Faiza sebagai penanganan di rumah sakit tentunya ya Dokter ya. Jadi yang pertama kita akan bertanya dulu nih kepada Dr. Arif Faiza sebagai RSH TV. Dokter, boleh tahu mungkin dokter bisa menjelaskan sih untuk konteks pertumbuhan anak nih, stunting itu seperti apa dokter? Nah, jadi seperti ini Mbak Manda, untuk stunting sendiri ya, stunting itu adalah balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu panjang badannya itu termasuk pendek atau sangat pendek, sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya, yaitu balita berarti bayi di bawah usia 5 tahun ya. Nah, itu bukan hanya sekedar pendek dan sangat pendek, tetapi yang disebabkan oleh karena malnutrisi jangka panjang. Malnutrisinya ini bisa karena kurangnya asupan kalori atau energi, bisa gangguan absorpsi makanan, bisa karena peningkatan metabolisme atau kebutuhan kalori karena sakit pada anak tersebut. Seperti itu. Oke, nah ini Sobat RSH TV, dari pembukaannya saja kita sudah sangat jelas ya untuk mengetahui informasi dari stunting itu sendiri. Jadi untuk para orang tua nih, sebagai Sobat RSH TV yang mungkin menonton di rumah atau yang sedang menonton di mana saja, mohon diperhatikan, semoga saja di tema kali ini akan sangat membantu sekali untuk perkembangan anak Anda di rumah. Oke dokter, untuk penyebab utama terjadinya stunting di Kabupaten Kudus itu karena apa nih dok? Sebenarnya penyebab utamanya 3 hal tadi itu. Stunting itu kan karena gangguan asupan ya, pemenuhan asupan kalori, gangguan absorpsi, kemudian gangguan peningkatan metabolisme tubuh anak karena sakit ya. Di Kabupaten Kudus ini tentunya nanti secara detail akan dijelaskan oleh Dr. Andini, tetapi yang kami temukan di rumah sakit dalam penanganan anak-anak rujukan stunting yang dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke RSUD Kudus itu ada beberapa ya penyebabnya. Yang pertama bisa terkait dengan pola asuh ya, pola asuh orang tua, di mana di Kabupaten Kudus ini banyak orang tua yang yang bekerja dua-duanya, sehingga anaknya itu dititipkan gitu ya, titipkan seadanya. Terus yang berikutnya bisa karena tadi gangguan absorpsi, memang ada kelainan penyakit-penyakit ya, misalkan alergi susu sapi atau kelainan penyakit terkait saluran pencernaan atau yang lainnya gitu ya, dan juga karena sakit misalkan TBC yang sering gitu ya, anemia gitu ya, kemudian ada diare ataupun infeksi saluran pernapasan yang berkepanjangan. Jadi banyak sekali penyebabnya. Ya, penyebabnya yang ditemukan banyak hal. Nah, di situ ada termasuk ada kelainan endokrin, ada kelainan jantung bawaan, dan kelainan perkembangan, misalkan developmental delay atau cerebral palsy. Oke, itu dia Sobat RSH TV. Nah, dari penjelasan Dr. Arif Faiza itu sendiri sudah banyak sekali penyebab terjadinya stunting. Nah, ini kita langsung lanjut saja untuk ke Dr. Andini Aridewi. Mungkin beliau ini lebih tahu ya untuk seberapa serius nih dok masalah stunting di Kabupaten Kudus, dan bagaimana nih untuk data terbaru menggambarkan dari stunting itu sendiri. Baik Mbak Mona, jadi begini,
kenapa kita perlu memperhatikan secara khusus ya terkait stunting. Stunting ini merupakan satu program prioritas nasional di mana karena dampak yang ditimbulkan itu tidak hanya dampak secara kesehatan ya dokter ya. Jadi tidak hanya dampak secara kesehatan tetapi juga dampak secara ekonomi. Nah, dampak kesehatan sendiri kalau kita bicara masalah gizi khususnya stunting itu yang menjadi permasalahan serius karena tidak hanya terkait dengan pertumbuhan anak saja, tetapi perkembangan secara kognitif ya. Perkembangan secara kognitif ini bila mana terjadi kasus stunting pasti akan menyebabkan gangguan permasalahan ya terhadap bagaimana kita menyiapkan generasi emas kita ke depan. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus. Sedangkan di Kabupaten Kudus sendiri kita untuk per hari ini dari 98% balita yang diukur di seluruh Kabupaten Kudus ini terdapat 2.454 bayi balita yang stunting. Ini data terakhir dokter. Jadi data terakhir berdasarkan intervensi serentak yang dilakukan di bulan ini kita mencapai data sekian. Nah, padahal target dari pemerintah pusat itu adalah 14%. Capaian kita di 2023 akhir kemarin itu prevalensinya masih 15,7. Artinya kita masih mempunyai PR. Dan kalau tadi Mbak Manda menyampaikan bagaimana sih kondisi Kudus ini, apakah kita perlu khawatir? Kalau saya jelas khawatir karena apa? Kalau kita bicara tentang stunting harus diturunkan, yang pertama harus dientaskan. Tadi ditangani berdasarkan penyebabnya. Yang kedua, bagaimana balita-balita yang berpotensi menjadi stunting itu dia tidak menjadi stunting akhirnya. Nah, sekarang PR-nya Kabupaten Kudus ini data terakhir dokter, ini ada 37% balita bermasalah gizi. Jadi seluruh balita itu 37%-nya balita bermasalah gizi. Dan ini mendorong kita ya bagaimana kita bisa mencegah itu agar tidak menambah kasus stunting di Kabupaten Kudus. Oke, itu tadi dia Sobat RSH TV sekalian, data yang sudah dijelaskan oleh Dr. Andini Aridewi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Nah, ini Dokter Manda penasaran, tadi kan sudah dijelaskan ada jumlah dari 2000 sekian ya dokter ya yang masih stunting. Untuk penyebab utamanya nih dokter, apakah dia malnutrisi atau mendapatkan penyakit-penyakit yang lainnya? Jadi kalau berdasarkan data yang kami peroleh melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang memang kami kembangkan untuk melihat apa sih sebetulnya predisposisi atau penyebabnya. Ini yang pertama ternyata adalah pola asuh orang tua ya. Pola asuh orang tua terkait dengan input atau pemberian ASI eksklusif maupun pemberian makanan pendamping ASI kepada anak yang adekuat. Nah, ini permasalahan yang paling besar terjadi. Yang kedua adalah tingkat kedatangan ke posyandu dalam rangka untuk mengetahui screening atau pengukuran pertumbuhan sama perkembangan anak. Ini yang juga masih rendah. Jadi kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu untuk melakukan pengukuran atau penimbangan ini rata-rata setiap bulannya hanya 70-80%. Kalau tidak ditimbang secara rutin, tidak diukur secara rutin, bagaimana kita tahu bahwa anak kita, bayi balita ini mempunyai permasalahan gizi apa tidak? Itu salah satunya stunting. Kemudian yang ketiga yang disampaikan Pak Dr. Arief tadi adalah penyakit penyerta. Penyakit penyerta ini bisa tadi seperti penyakit infeksi, TBC, kemudian gangguan perkembangan, ya, CP, cerebral palsy dan yang lainnya. Dan ini hampir sama dengan penyebab lainnya yaitu di faktor sisi ibu. Ya, ibunya pada saat hamil dia ini ternyata kurang energi kronis.
Jadi ternyata sangat kompleks kalau kita mau mengerjakan penurunan stunting. Ini data real bicaranya seperti itu. Nah ini tuh Sobat RSLA TV terutama untuk para ibu-ibu muda ya, yang untuk generasi Z dan milenial. Nah ini kita sudah kedatangan 2 dokter yang ahli di bidangnya. Nah tentu saja ini kita harus membantu PR dari Dinas Kesehatan dan juga PR Dr. Arif ya tentunya ya. Nah ini bagaimana cara untuk orang-orang tua muda, bahkan orang tua yang ada di luar sana yang memiliki anak balita mungkin bisa, kita harus melek teknologi ya, melek informasi untuk mendapatkan informasi-informasi, dan juga jangan malas untuk datang ke Posyandu untuk kita cek rutin dari anak-anak kita. Oke, untuk Dokter Arif nih, kalau tantangan utama nih dok nih yang dihadapi dalam kasus stunting untuk di rumah sakit? Ya, tantangan utama yang dihadapi di rumah sakit ya, jadi sebelum saya menjawab itu ya, tadi sebenarnya untuk stunting ini, pencegahan dan penanganan stunting ini bukan hanya PR saya sebagai dokter anak, dokter Andini sebagai kepala dinas. Jadi sebenarnya PR kita bersama, karena ini kebutuhan masyarakat Kudus pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya gitu ya. Nah, tantangan yang dihadapi di rumah sakit itu tentunya kita di RSUD Kudus ini mulai tahun 2019 ya, waktu itu sebagai pilot project penanganan aksi cegah stunting, salah satu dari 14 kabupaten di Indonesia itu ya. Nah itu tantangannya banyak waktu awal-awal dulu ya, bagaimana menghimbau masyarakat yang anaknya berpotensi stunting atau yang sudah stunting itu bagaimana biar bisa ke rumah sakit. Nah itu waktu itu tantangannya masih cukup berat. Saat ini juga masih, tetapi dengan gebrakan-gebrakan dari lintas sektor, berbagai dari desa, kader, dinas kesehatan dan dinas-dinas lain itu cukup terbantu ya. Nah jadi harapannya seperti ini, kalau misalkan saat ini dengan adanya program Posyandu yang rutin dijalankan di masyarakat ya, dengan seperti itu akan ketahuan. Jadi dari hasil Posyandu, setiap ketemu balita yang pendek atau bayi dengan berat lahir rendah atau bayi prematur itu harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter spesialis anak gitu ya. Nah itu alhamdulillah saat ini sudah mulai berjalan ya, dibantu dengan berbagai pihak ya gitu ya. Kemudian ada lagi yang harus dirujuk ke rumah sakit, yaitu adalah balita-balita yang mengalami hambatan pertumbuhan. Jadi balita ini sebenarnya naik berat badannya Mbak Manda. Di Posyandu ini ditimbang berat badannya naik, tapi naiknya tidak normal. Naiknya tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan normalnya dia. Nah itu juga awalnya harus dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu dan ditangani selama 1-2 minggu. Kalau tidak berhasil, nah itu juga harus dirujuk ke rumah sakit, ke dokter anak. Begitu juga terkait gizi kurang, balita gizi kurang, balita gizi buruk yang sudah ditangani di puskesmas, tetapi dalam jangka waktu sampai 1-2 minggu kok tidak berhasil, juga harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, saat ini tantangannya memang waktu itu yang menjadi pilot project itu hanya Rumah Sakit Umum Dr. Lukmono Hadi Kudus. Tetapi tentunya dengan jumlah tadi yang stunting saja 2.445 itu kalau hanya RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus kewalahan ya. Di samping itu yang stunting, kita juga menerima yang tadi yang berisiko stunting. Nah itu juga butuh semua pihak ya, semua rumah sakit yang ada dokter spesialis anaknya untuk ikut serta dalam penanganan stunting ini. Nah gitu ya, karena di rumah sakit ini kalau di rumah sakit itu termasuk pencegahan tersier. Jadi kalau untuk stunting sendiri ada pencegahan primer di level masyarakat atau Posyandu, pencegahan sekunder itu ada di level puskesmas atau vaskes 1, pencegahan tersier itu ada di rumah sakit seperti itu. Oke, nah itu dia Sobat RSLA TV. Jadi ini adalah PR kita bersama ya dok. Iya, bersama. Iya maaf dok. Jadi kita harus turut untuk
menyelesaikan PR kita bersama ini, bagaimana cara-cara kita untuk pola asuh kita untuk yang memiliki anak-anak yang ada di rumah. Jadi mohon untuk para orang tua ini sekali lagi mohon diperhatikan ya. Oke, untuk Dokter Andini Aridevi, untuk bagaimana nih dok, apakah program atau kegiatan konkret dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam penanganan stunting bagaimana? Baik Pak Mada, terima kasih. Jadi kalau untuk Kabupaten Kudus sendiri, kita sebetulnya sudah lama ya membuat satu gerakan melalui tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Kudus, yang itu unsurnya terdiri dari semua unsur lintas sektoral yang berpengaruh di sana. Karena kalau kita bicara stunting, tidak hanya bicara bagaimana intervensi spesifik yang khusus langsung kepada sasaran anaknya, tetapi juga intervensi sensitif. Karena kan tadi Dokter Arif memberikan bahwa tidak hanya urusan bayi balitanya saja, tidak hanya urusan input gizinya, bagaimana di unsur sanitasinya yang juga itu berpengaruh, bagaimana terkait dengan pola asuhnya yang ini juga sangat berpengaruh, bahkan itu penyebab utama yang pertama ya. Jadi untuk khusus Dinas Kesehatan sendiri, kami dengan melihat perkembangan yang terjadi terkait kasus stunting ini, kami membuat satu inovasi, yaitu Si Cantik. Si Cantik itu aksi cegah anak stunting dengan intervensi kolaboratif. Banyak yang menanyakan ke saya, kenapa sih dok namanya Si Cantik? Apa karena kepala dinasnya perempuan? Bukan, karena biar bapak-bapak juga ikut tertarik. Jadi bukan hanya ibu anaknya saja. Ya, dan ini Si Cantik itu prinsipnya kami melakukan tiga hal. Yang pertama, membentuk satu kelas layanan cantik yang ada di masing-masing puskesmas. Yang ini fungsinya adalah dia menerima rujukan dari posyandu maupun puskesmas pembantu maupun poliklinik kesehatan desa untuk dapat dilakukan screening verifikasi ulang terkait pertumbuhan perkembangan anak-anak yang stunting dan berisiko stunting itu, kemudian dilakukan intervensi dan pendampingan serta pemberian edukasi, karena edukasinya itu tergantung permasalahan case by case-nya si anak ini karena apa. Kemudian yang kedua, kalau kita habis memberikan intervensi, tidak dilakukan monitoring pendampingan, misalnya sudah diberikan edukasi advice oleh dokter, ini yang harus diberikan itu MPASI yang bagaimana, kemudian bagaimana perilaku pola asuhnya di rumah, tetapi ternyata tidak diterapkan, ya ini pasti akan bermasalah juga. Percuma misalnya diberikan pemberian makanan tambahan, percuma diberikan susu, percuma diberikan PDK, percuma diberikan PKMK kalau di rumah tidak diberikan kepada si anak dengan sesuai dengan aturan gizinya gitu. Kemudian dan ini kami melibatkan berbagai sektor di sana, baik itu dari kader kesehatan, dari PKK, kemudian posyandu, bahkan kami melibatkan unsur mahasiswa juga. Ya, jadi kami sudah melakukan pelatihan, izin dokter, sudah melakukan pelatihan juga ke mahasiswa yang KKN, ITEKES, UMKU, UMK. Ini kemarin coba kami rekrut, ya, kami rekrut untuk gimana sih biar bisa melakukan screening melalui antropometri begitu. Gimana sih pemberian MPASI yang tepat untuk kategori anak itu seperti apa? Kemudian pendampingan apa sih yang harus dilakukan dengan ibu-ibu di rumah pada saat dia keluarga mengasuh anak. Nah, ini kami libatkan. Kemudian yang ketiga, ini kami melakukan gerakan kampanye perubahan perilaku. Kenapa kami sebut itu kampanye perubahan perilaku? Karena kalau kita ingin membuat perubahan mindset masyarakat terkait stunting, terkait pola asuh anak, padahal kita tahu di Kabupaten Kudus ini kan kebanyakan wanita bekerja. Anak dititipkan kepada pengasuhnya, kepada orang tua atau neneknya, kepada tetangganya, ya, kepada bapaknya, kadang-kadang bapaknya juga, ya, kepada yayasan. Nah, ini berarti yang perlu tahu tentang stunting itu siapa sih? Kan bukan si ibu saja. Jadi semua masyarakat harus tahu terkait stunting itu seperti apa, gimana cara mencegahnya,
gimana intervensi yang harus dilakukan. Nah, untuk itu kami membuat gerakan, salah satu dari Si Cantik itu adalah kampanye perubahan perilaku yang kami share melalui media sosial, seluruh media sosial yang ada di Kabupaten Kudus, termasuk tempatnya teman-teman rumah sakit ya, itu dengan info Minggu Cantik istilahnya begitu. Jadi setiap minggu itu kami harapkan semua unsur itu memberikan informasi kepada masyarakat, karena hari gini yang namanya ibu rumah tangga, anggota keluarga itu kan zamannya medsos ya. Ya, jadi kalau informasi hanya edukasi saja, person to person, ini mungkin belum bisa ya, belum bisa mengena. Nah, ini kita coba lakukan hal seperti itu. Di samping tadi, ini kan upaya yang di masyarakat, upaya di tingkat pertama. Tadi kami juga tetap minta bantuan teman-teman rumah sakit semua. Kebetulan yang pertama dulu kami sangat terbantu dengan RSUD Dr. Lukmono Hadi ya, pada saat kita mulai dengan gerakan Ayo Cegah Stunting ya. Jadi kami memang minta bantuan terus pada Dr. Arif selaku konsultan, baik di rumah sakit, di rumah gizi Bintangko ya, beliau selaku konsultannya kami. Jadi ini alhamdulillah waktu itu gerakan dengan tahapan-tahapan yang bersama ini bisa mengentaskan kira-kira sekitar 50% stunting lulus, dan 50%-nya lain sudah meningkat berat badannya. Bahkan kunjungan yang di rumah gizi Bintangko semuanya lulus itu stuntingnya. Dan itu berkat beliau juga. Berkat beliau juga. Jadi dan sekarang untuk saat ini, di samping yang diupaya pencegahan tadi dan screening awal lewat posyandu, puskesmas pembantu, kemudian puskesmas, dan kolaborasi dengan berbagai sektor yang terkait dengan Si Cantik itu, kami juga dengan teman-teman rumah sakit ini kami menggalang komitmen bersama untuk bisa menekan prevalensi stunting itu dengan penanganan yang tepat ya dokter. Penanganan yang tepat artinya stunting wajib dirujuk ke rumah sakit, itu sudah hukumnya harus begitu ya, wajib dirujuk ke rumah sakit. Dan kami coba memfasilitasi 7 rumah sakit umum yang ada di sini yang lengkap dokter spesialis dengan anak, kemudian ada ahli gizinya ya, ini dengan PKMK, pemberian pangan untuk medis, kondisi medis khusus ya, yang itu untuk penanganan stunting ya. Sudah coba kami support dengan anggaran pemerintah daerah untuk pemenuhan PKMK bagi balita stunting. Oke, nah kita wajib berterima kasih ya untuk yang pertama itu kepada seluruh masyarakat yang sudah melek akan ini ya, gizi terhadap anak-anaknya di rumah. Terima kasih kepada kader-kader posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas hingga rumah sakit. Dan tentu saja terima kasih Kepala Dinas Kabupaten Kudus Dr. Andini Aridewi dan juga Dr. Arif selaku konsultan dari stunting ini sendiri ya. Dokter, untuk langkah-langkah pertama yang biasa dilakukan untuk ketika menangani stunting di rumah sakit ini apa sih dok? Nah, jadi begini Pak Manda, rujukan ke rumah sakit ada dua tipe rujukan. Yang pertama adalah rujukan balita berisiko stunting, kemudian yang kedua adalah rujukan balita stunting. Ya. Kemudian yang pertama untuk rujukan balita risiko stunting itu yang dilakukan biasanya kita menganalisis pola pemberian makan, praktek pemberian makan pada bayi tersebut ya, bagaimana pemberian ASI-nya, kemudian adakah ada red flag atau tanda bahaya tentang penyakit-penyakit tadi ya, dari 3 hal yang saya sampaikan tadi terkait asupan, gangguan absorpsi atau penyakit. Nah, itu dilakukan dengan pemeriksaan. Ada 1-2 orang tua atau masyarakat yang datang dengan biaya sendiri, tapi sebagian besar alhamdulillah tercover dengan penggunaan jaminan kesehatan nasional ya, jaminan kesehatan nasional. Dan komitmen di Kabupaten Kudus ini alhamdulillah bagus dengan dibantu oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan itu. Vaskes tingkat pertama di Kabupaten Kudus itu kalau ada terkait dengan risiko stunting atau stunting itu bisa dirujuk ke rumah sakit. Itu istimewa itu karena tidak semua kabupaten bisa seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita mencari red flag, kemudian kita tangani dengan pemberian PKMK, pangan untuk keperluan medis khusus. Dan alhamdulillah untuk rujukan balita berisiko stunting yang dirujuk ke rumah sakit itu hampir 100% itu bisa lulus. Dan lulusnya biasanya dalam 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, kalau itu gizi buruk bisa sampai 40 hari. Yang terakhir kemarin saya ada ini untuk dari Dinas Kesehatan yang sudah memberikan PKMK sejak awal Juni itu ya, itu dalam rentang waktu 2-3 minggu ini itu sudah beberapa banyak yang sudah
lulus. Ya, alhamdulillah sudah lulus, baik yang stunting ringan ataupun yang tadi ya, yang resiko stunting. Yang resiko stunting itu 2 minggu rata-rata kenaikan berat badannya itu bisa setengah kilo sampai 1 kilogram. Orang tuanya sendiri itu sampai wah terkagum ini ya, kaget-kaget ya. Oh ternyata bisa naik ya, anak saya berat badannya bisa naik seperti itu, alhamdulillah ya. Nah, yang berikutnya tadi yang kedua adalah yang rujukan balita pendek sebenarnya ya. Nah, yang rujukan balita pendek kalau sudah sampai di poliklinik anak di rumah sakit, itu tugas kami sebagai dokter anak adalah menentukan pendeknya anak ini itu stunting atau bukan gitu ya, karena tidak setiap pendek itu stunting, tapi stunting pasti pendek kan gitu ya. Nah, itu tuh kita menentukan kalau memang itu balita tersebut termasuk kategori stunting, baik itu dengan pemeriksaan bone age, pemeriksaan tinggi potensi genetik dari orang tuanya. Makanya kadang di sini sampai di sini orang tua itu kaget, loh yang periksa itu saya kesini periksakan anak saya, tapi kenapa saya sebagai ibunya, saya sebagai bapaknya kok diukur tinggi badannya juga. Nah, itu kaitannya untuk menghitung tinggi potensi genetik anak sesuai potensi dari kedua orang tuanya ya. Nah, kalau termasuk kategori stunting ya, itu nanti kita berikan terapi dengan PKMK tadi ya, pangan untuk keperluan medis khusus ya. Itu beda-beda nanti dosisnya berapa, kemudian kontrolnya berapa lama, masing-masing individu lain-lain ya. Nah, rata-rata untuk pemulihan anak yang sudah stunting itu butuh waktu berbulan-bulan, 3-6 bulan. Kalau tadi yang risiko stunting kan 2 minggu sampai 4 minggu, tetapi kalau yang sudah stunting itu butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, seperti itu ya. Dan tingkat keberhasilan untuk recovery dari stunting menjadi tinggi badan atau panjang badan normal, itu keberhasilan di rumah sakit sekitar 30-40%. Makanya justru yang paling penting tadi pencegahan, jangan sampai ada anak stunting yang baru di Kabupaten Kudus ini. Karena kalau sudah stunting, di samping terapinya itu butuh jangka waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Nah, untuk PKMK sendiri itu harganya sudah mahal, ketersediaannya di masyarakat itu sulit ya, terbatas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sobat RSA hadirin sekalian, tadi penjelasan-penjelasan untuk dari program stunting yang sudah awal-awal yang harus kita lakukan untuk pencegahan di rumah tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Dr. Arif. Kemudian nih kita akan bertanya untuk ke Dr. Andini Aridewi untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang memadai terutama terkait stunting. Ini langkah-langkah konkret yang diambil oleh Dinas Kesehatan itu. Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau untuk akses secara pelayanan setiap bulannya, khususnya kalau kita bicara terkait stunting ataupun masalah gizi yang lain, pasti kuncinya adalah bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan akses untuk mengetahui apakah anak saya atau balita saya ini stunting. Artinya apa? Bagaimana mereka bisa mendapatkan kemudahan akses untuk melakukan pengukuran ya, melakukan penimbangan. Nah, ini memang kami di setiap posyandu yang ada di seluruh Kabupaten Kudus ini sudah kami fasilitasi untuk peralatan untuk pengukuran pertumbuhan dan perkembangan itu ya, yaitu antropometri yang terstandar. Itu di seluruh posyandu di Kabupaten Kudus. Kemudian di puskesmas pembantunya, juga di puskesmas itu juga kita fasilitasi itu. Kemudian kita coba untuk bagaimana meningkatkan sumber daya yang lain, yaitu SDM-nya. Jadi semua kader, semua tenaga kesehatan yang terkait dengan hal itu juga kita latih untuk bisa kita latih karena tidak semuanya bisa melakukan pengukuran yang benar gitu. Sudah ada alatnya, tetapi kalau cara ngukurnya tidak tepat juga nanti hasilnya akan bias. Kalau hasil bias pasti penanganan kita juga tidak akan tepat. Jadi itu kita coba untuk memenuhi sarana prasarana dan kemampuan sumber daya terkait itu
di semua posyandu dan puskesmas. Yang kedua juga untuk hal penanganan, jadi akses layanan ini tidak hanya di sisi screening guna pencegahan, tetapi juga penanganan. Ya. Pencegahan dan penanganan di sini termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa memberikan input ya gizi ya melalui tadi ada PKMK yang untuk stunting, kemudian balita dengan masalah gizi dengan PDK pangan diet khusus ya, kemudian juga tambah lagi masih PMTO lokal, pemberian makanan tambahan dengan bentuknya adalah makanan siap saji yang diolah oleh para kader dan ini yang tinggi protein hewani, dan ini coba kita berikan ke semua sasaran balita bermasalah gizi gitu. Dan kami juga alhamdulillah kemarin dapat support banyak termasuk dari teman-teman rumah sakit, teman-teman organisasi profesi kesehatan, dari perusahaan. Itu selain PKMK juga kami dapat support juga, yaitu pemberian intake tinggi protein berupa susu dan telur. Ini terima kasih. Ada gerakan GAS, gerakan ASN atasi stunting, yaitu beberapa OPD organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Kesehatan, Bapeda, RSUD Dr. Lukman Hadi itu support susu dan telur untuk balita berisiko ya. Kemudian ada beberapa perusahaan seperti Supun, Noyorono, Jarum Foundation ya, kemudian Rotary Club ya, itu juga support susu dan telur untuk membantu untuk mencegah terjadinya. Oke dokter, terima kasih banyak atas semua penjelasannya tadi ya, untuk semua para support yang sudah mendukung untuk adanya pencegahan maupun pengendalian dari stunting di Kabupaten Kudus. Oke, untuk di luar aspek gizi nih dokter ya, untuk yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk mencegah stunting ini apa saja dok selain dari aspek gizi? Iya, dalam upaya untuk pencegahan stunting jadi banyak ya sebenarnya. Meskipun tadi definisi stunting itu adalah pendek atau sangat pendek yang disebabkan oleh karena malnutrisi, tetapi dari Dr. Andini tadi sudah menyampaikan bahwa penyebabnya itu ya banyak ya, melibatkan semua bidang gitu ya. Nah, yang terkait dengan anak ini kalau sudah stunting, pencegahan dan penanganannya, tadi yang pertama untuk catch up growth, untuk pertumbuhannya dengan nutrisi catch up tadi dengan PKMK. Di samping itu yang harus diperhatikan lagi adalah terkait tadi hygiene dan sanitasi tadi terkait sumber air bersihnya. Saya mendengar kemarin ada beberapa yang anak-anak stunting itu diperiksa sumber air bersihnya ternyata tercemar, itu ya E. coli gitu ya, misalnya seperti itu kan harus ditangani juga gitu ya. Terkait pola asuhnya dari orang tuanya harus ada komitmen dari orang tua, karena anak ini kan bukan anak saya, bukan anaknya Dr. Andini atau anaknya Mbak Manda, tetapi orang tuanya. Jadi orang tuanya harus punya keinginan secara pribadi untuk memperbaiki kondisi anaknya ya. Yang berikut, terkait dengan anaknya lagi, terkait dengan pertumbuhan anak tadi, di samping catch up dengan PKMK tadi harus ada asupan tambahan tadi protein hewani ya. Jadi sudah mendapatkan PKMK dari rumah sakit, masih harus ada tambahan sumber protein hewani dari makanan sehari-harinya, dengan nanti protein energi rasio dalam satu hari menurut rekomendasi WHO itu 10-15%. 10-15% dari total energi atau kalori yang dikonsumsi dalam satu hari untuk anak tersebut. Dan yang biasanya terlupakan lagi yaitu untuk pertumbuhan anak itu butuh istirahat. Nah, istirahat anak ini harus diperhatikan. Anak itu diusahakan deep sleep atau tidur dalam pada jam 11 malam sampai jam 3 dini hari. Artinya sebelum jam itu anak harus tidur, jam 9, jam setengah 10 itu harus mulai tidur. Sehingga harapannya jam 11 malam sampai jam 3 dini hari anak sudah dalam kondisi deep sleep atau tidur yang dalam. Karena di situ ada pengeluaran hormon-hormon pertumbuhan. Sehingga kalau dalam kondisi tidur akan maksimal, optimal. Dan yang tidak kalah pentingnya aktivitas fisik. Jadi anak tidak hanya dikasih HP terus pegang HP, duduk saja, tetapi harus ada aktivitas fisik. Saya kemarin baru belajar terkait dengan aktivitas fisik anak. Itu sebenarnya rekomendasi WHO itu aktivitas fisik anak yang direkomendasikan itu 60 menit per hari untuk aktivitas aerobik. Kemudian 3 kali per minggu untuk strength and bone and muscle strength. Nah, itu ya aktivitasnya banyak, gerakan dasar aktivitas fisik anak itu gerakan maju, melangkah maju, mundur, ke samping kiri kanan, loncat, lompat gitu ya. Gerakan bermain saja.
itu butuh waktu 1 jam. Yang untuk muscle strength and bone strength itu kayak loncat-loncat, kemudian gantungan apa itu kalau sekolah itu gantungan seperti itu untuk muscle strength ya, itu dibutuhkan juga. Nah, itu berarti tadi nutrisi, aktivitas fisik, tidur, dan tadi karena dampak dari stunting itu bukan hanya sekedar postur tubuh yang pendek, tetapi terkait dengan kognitifnya, penurunan daya kognitifnya. Yang tidak boleh diabaikan adalah intervensi stimulasi perkembangannya. Nah, ini kadang terlupakan. Kita fokus ke fisiknya, nambah berat badan, nambah tinggi badan, tetapi stimulasi perkembangannya terabaikan. Itu tidak boleh karena kita memanfaatkan plastisitas otak pada saat balita tersebut. Seperti itu. Itu dia Sobat RSH TV, kita perlu garis bawahi tadi yang sudah dijelaskan dari Dr. Arif Faiza, terutama untuk ibu-ibu muda yang zaman sekarang biasanya anaknya dititipkan ya dalam tanda kutip kepada yayasan atau kepada orang tua. Jadi mungkin untuk pola asuhnya kurang maksimal. Jadi mohon untuk dimaksimalkan untuk kemauan dari orang tua sendiri ya. Oke dokter, untuk selanjutnya untuk peran kolaborasi nih antara dokter spesialis anak, kemudian dokter umum dan dokter tim medis lainnya di rumah sakit ini dalam upaya penanganan stunting ini kan tentu saja bukan hanya dokter Arif Faiza saja ya dokter ya. Iya, ya jadi untuk kolaborasi dalam penanganan stunting ini memang kita butuh tim ya dari dokter umum atau tenaga kesehatan yang lain. Itu sebenarnya bukan hanya di rumah sakit saja, mulai dari semua dokter yang berpraktek baik itu di Vaskes 1, praktek pribadi, itu harapannya ini bisa melakukan pada saat ada balita yang periksa dengan alasan apapun, periksa ke dokter umum atau puskesmas. Kalau selama itu pasien balita harus dilakukan pemeriksaan antropometri ya. Jadi ditimbang berat badannya, diukur tinggi badan atau panjang badannya, kemudian diinterpretasi antropometrinya. Jadi dari awal sudah ketahuan ini statusnya bermasalah atau bahkan malah sudah stunting gitu ya. Nah, sehingga bisa dilakukan intervensi lanjutan. Nah, di rumah sakit sendiri tentunya di rumah sakit sebenarnya dengan ada POKJA ini ya, program nasional untuk penurunan stunting. Nah, itu dalam akreditasi rumah sakit itu ada itu ya. Memang tim kami mulai dari kamar bersalin ya, butuh bidan-bidan karena stunting sendiri penyebabnya mulai dari prenatal sebelum anak itu lahir ya, sejak konsepsi itu ya. Jadi butuh tim dari kamar bersalin, poli kandungan, dokter spesialis kandungan, bidan, kemudian ada tim dokter umum, kemudian ada ahli gizi, kemudian ada perawat-perawat di poliklinik, kemudian ada farmasi, tenaga farmasi yang untuk pengelolaan PKMK. Itu kita bersinergi untuk pengelolaan penanganan stunting yang ada di rumah sakit. Dan harapan saya nantinya mudah-mudahan yang saat ini belum terlalu ditekankan yaitu di rumah sakit, yaitu harapannya di rumah sakit dalam melayani rawat inap untuk anak-anak itu jangan sampai ada yang namanya hospital malnutrition. Nah, jadi nanti ada assessment nutrisi pada saat balita tersebut itu atau anak tersebut itu masuk ke rumah sakit, kemudian akhir bagaimana, jangan sampai terjadi hospital malnutrition. Itu salah satu langkah untuk upaya menurunkan stunting ya, menurunkan pencegahan dan menurunkan stunting. Dan harapannya nanti seperti ini bukan hanya di rumah sakit saja ya, mungkin di instansi-instansi kesehatan itu bagi karyawan yang memiliki anak balita itu mendapatkan prioritas utama untuk screening ini. Jangan sampai kita sebagai tenaga kesehatan, saya sebagai dokter menangani anak-anak orang lain, tapi justru anak-anak kita tenaga kesehatan ini terabaikan, malah justru tidak pernah ditimbang, tidak pernah diukur tinggi badannya atau panjang badannya. Nah, pokoknya nanti bisa mendapat prioritas sehingga anak-anak kita sendiri itu terlepas dari lulus dari risiko stunting, dan kita bisa menangani anak-anak masyarakat di Kudus ini dia lulus dari risiko stunting juga, seperti itu. Oke, ini dia untuk Dr. Andini Aridewi. Saya mau nanya untuk hambatan utama nih ya dok yang dihadapi dalam implementasi program penanganan stunting di Kabupaten Kudus.
Jadi mungkin tadi ya, ini kaitannya juga sama penyebab tadi. Ternyata pemahaman ya, pemahaman masyarakat tentang stunting itu apa sih? Beda apa enggak sih dengan kondisi permasalahan gizi yang lain? Mungkin dulu masih menganggap bahwa stunting itu sama seperti gizi kurang, sama seperti gizi buruk. Yang penting anak dikasih makan, susu yang gendut gitu ya. Sampai sekarang itu masih banyak yang nggak tahu bahwa stunting itu sebetulnya apa ya, dan gimana sih caranya kita mencegah gitu. Jadi itu yang pertama adalah pemahaman. Untuk itu termasuk karena pemahaman yang tidak tepat itu jadinya munculnya kan pola asuh yang tidak tepat juga. Jadi yang perlu kita benahi sekarang menurut kami ya, ini bagaimana memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat. Itu bukan barang gampang ya, bukan barang gampang karena kita semua harus tahu, tidak hanya si ibunya ya, tidak hanya orang tuanya, tidak hanya pengasuhnya, tetapi semua orang, karena yang berkontribusi terhadap bagaimana kita bisa mencegah, bisa menurunkan, bisa mengatasi, itu kan semua orang yang terlibat. Nah itu yang pertama itu. Jadi kemudian yang kedua mungkin bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan porsinya. Tidak jalan sendiri ya dok. Artinya yang rumah sakit, yang puskesmas tidak jalan sendiri. Nanti OPD yang terkait dengan perangkat daerah yang terkait dengan sanitasi jalan sendiri, dinas kesehatan jalan sendiri, dinas sosial jalan sendiri, misalnya seperti itu. Nah inilah butuhnya kolaborasi itu tadi. Tapi bagaimana kolaborasi itu bisa berjalan? Kita butuh bangun komitmen yang sama dengan pemahaman yang sama. Nah, itu dia Sobat Raslah TV. Jadi bukan hanya para dokter, tenaga kesehatan, dinas sosial, bahkan dinas kesehatan saja yang berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting ini. Tapi untuk semua masyarakat, bukan hanya orang tua, tapi kita wajib untuk memahami apa sih itu stunting. Nah, untuk yang terakhir ini dok, untuk harapannya untuk dari dinas kesehatan maupun dari dokter Aris sebagai perwakilan dari RSUD Dr. Lukman Hadi Kudus dalam jangka pendek maupun panjang terkait penanganan stunting. Jadi kalau kami memang menekankan kepada teman-teman khususnya di bidang kesehatan ya, baik itu tenaga kesehatan, kader dan yang lainnya, tolong untuk kita upayakan memberikan informasi semasif mungkin ya, semasif mungkin kepada masyarakat dalam upaya bagaimana kita bisa mencegah dan mengatasi stunting itu. Kemudian di teman-teman fasilitas kesehatan untuk kita bisa seoptimal mungkin ya berkontribusi dalam penanganan stunting itu dengan meningkatkan semua sumber daya dan kompetensi ya yang tepat untuk penanganan stunting itu seperti apa, baik itu dari mulai screeningnya maupun dari sisi intervensinya dan sisi di pendampingannya. Dan harapan kami kalau kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik, apalagi ini terima kasih sekali kepada Bapak PJ Bupati ya yang sudah memberikan satu kebijakan untuk di Kabupaten Kudus ini dalam penerapan si cantik itu tadi, baik dengan SK-nya beliau maupun beliau sudah menginstruksikan lewat inbook agar kita itu bisa menjalankan itu semua ya. Jadi kolaborasi ini bisa berjalan dengan optimal. Jadi jangka pendeknya ini dalam tahun 2024 akhir ini ya dok, harapan kita ya secara survei kesehatan stuntingnya bisa turun di bawah 14% gitu. Betul, Dokter Ari Beza mungkin harapan jangka pendek dan jangka panjang. Ya, harapan kami untuk saya sebagai dokter spesialis anak di rumah sakit ya, untuk terkait stunting sendiri, karena kalau harapan utama saya itu sebenarnya jangan sampai di Kabupaten Kudus ini ada anak stunting yang baru. Dengan kolaborasi tadi, sistem screening dan sistem rujukan awal, sistem rujukan dini yang bagus, dengan kolaborasi harapannya tidak ada balita stunting yang baru di Kabupaten Kudus. Nah, gitu ya. Kemudian karena tadi memang sudah ada anak-anak stunting yang jumlahnya ribuan seperti itu, dan itu butuh penanganan ya, butuh penanganannya, butuh sumber daya yang banyak. Dari 2.400 sekian itu mungkin tidak semuanya memiliki jaminan kesehatan. Itu juga memiliki problem buat kita yang ada di rumah sakit ya. Nah, meskipun kemarin kita mendapatkan
dropping PKMK dari Dinas Kesehatan, alhamdulillah walaupun sudah banyak dokter itu ya. Nah, tapi karena kebutuhannya yang banyak itu tetap masih kurang. Nah, dengan jumlah ribuan seperti itu, kemarin saya hitung di RSUD sendiri itu cukup untuk 3 bulan ke depan itu hanya cukup untuk 125 anak. Nah, kalau saya stop sebelum saya tambah lagi, itu nanti kurang maksimal penanganannya. Dapat tapi tidak maksimal karena sesuai pengalaman kita yang sebelumnya itu butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, sebagian besar memang di 3 bulan pertama itu dokter ini. Nah, makanya yang di RSUD Kudus dapat 3.000 atau berapa itu cukup untuk 125 anak. Nah, akan kita utamakan yang itu dulu kita selesaikan. Nah, sisanya harapannya nanti ada pengadaan PKMK lagi, entah itu nanti dari rumah sakit atau dari sumber-sumber yang lain. Karena PKMK kita masih butuh banyak untuk mengentaskan 2005 sekitar mungkin 2.500 itu dikalikan 24 box ya, 24 box itu butuh sekian puluh ribu box PKMK seperti itu ya. Jadi tadi untuk jangan sampai ada anak stunting yang baru, kemudian penambahan PKMK, kemudian teman-teman di rumah sakit bisa melakukan pemeriksaan antrometri dan plotting dengan baik untuk semua pasien balita sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik, dengan optimal seperti itu. Oke, untuk mungkin dari Dr. Arif Faiza atau Dr. Anini Aridemi sendiri, ada mungkin yang sedikit disampaikan kepada sobat legislatif sekalian yang sedang menonton pada pagi hari ini. Jadi terima kasih. Tadi saya menekankan saja Ya. ke Dr. Arif bahwa mari kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi bersama untuk satu, mengentaskan stunting, dua, cegah munculnya kasus stunting baru. Siapkan generasi emas untuk mewujudkan Kabupaten Kudus sehat. Ya, cegah stunting itu penting. Oke, cegah stunting itu penting ya. Oke, sudah cukup ya dokter ya? Iya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup ya. Oke, itu dia sobat legislatif sekalian yang ada di rumah maupun yang sedang menonton pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Pose episode kali ini. Saya Amanda undur diri, Dr. Anini Aridemi mohon undur diri juga, Dr. Arif Faiza mohon undur diri. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Dan Amanda selalu ingatin sekali lagi, jangan lupa untuk selalu dukung channel RSH TV di YouTube dan jangan lupa untuk selalu komen, like, dan subscribe. Stunting, gimana kan tadi tagline-nya? Cegah stunting itu penting. Baru-baru nggak ada ya? Ada. 1, 2, 3. Cegah stunting itu penting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.